Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Rizky Ramadhani, Vika Pristanti, Ahmad Nasiruddin, dan Dina Rahayu. Pada pertemuan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan materi tentang manajemen risiko investasi. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah pengertian risiko investasi. Jadi, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, risiko investasi ekuitas adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis keuntungan dan kerugian. Jadi, risiko investasi ini muncul karena bank ikut menanggung kerugian usaha dari nasabah yang dibiayainya. Kemudian, bagi hasil ini tidak hanya didasarkan pada pendapatan atau penjualan yang dihasilkan nasabah, tetapi juga keuntungan dari hasil usaha nasabah. Apabila nasabah bangkrut, maka jumlah pokok pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak akan diperoleh kembali. Dari pengertian tersebut dapat didefinisikan bahwa pengertian dari risiko investasi adalah risiko yang muncul dari partisipasi dalam keuangan atau aktivitas bisnis lain yang disebutkan dalam kontrak dan ikut serta dalam menyediakan dana untuk saling menarik modal dalam bisnis. Bank Syariah memiliki risiko investasi pada kontrak mudharabah dan musyarakah. Yang pertama, mudharabah. Jadi, risiko investasi ini muncul apabila usaha yang dibiayai nasabah mengalami kerugian. Bank Syariah akan menanggung semua kerugian dan bank tidak dapat mewajibkan nasabah yang dibiayai untuk mengambil tindakan agar menghasilkan tingkat kembalian sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua, musyarakah. Pengusaha juga memiliki modal yang dipertaruhkan. Instrumen ini juga menggunakan bagi hasil yang tidak memberikan kembalian tetap, tetapi rawan terkena gangguan kerugian. Di sini resiko investasi timbul. Prinsip-prinsip Islamic Financial Service Board atau IFSB. Prinsip ini yang mendasari tentang resiko investasi. Yang pertama, prinsip 3.1. Bank Syariah harus memiliki strategi manajemen risiko dan proses pelaporan yang memadai berkaitan dengan karakteristik risiko investasi mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, prinsip 3.2. Bank Syariah harus memastikan metodologi valuasi yang tepat dan konsisten serta menilai potensi dampak dari perhitungan dan alokasi laba. Metode ini harus disepakati antara Bank Syariah dan mitra mudharib dan musyarakah. Kemudian yang ketiga, prinsip 3.3. Bank Syariah harus mendefinisikan dan menetapkan strategi keluar dalam kegiatan investasi modal, termasuk kondisi perpanjangan dan pengembalian investasi mudharabah dan musyarakah atas persetujuan DPS Bank Syariah. Fitur resiko investasi. Yang pertama, sifat investasi ekuitas memerlukan pengawasan mendalam untuk mengurangi informasi yang tidak sesuai. Yang kedua, mudharabah dan musyarakah adalah perjanjian pembagian keuntungan dan kerugian serta menghadapi risiko hilangnya modal walaupun dengan pengawasan yang memadai. Yang ketiga, investasi ekuitas selain investasi pasar saham tidak memiliki pasar sekunder sehingga mengakibatkan biaya yang dikeluarkan sangat besar. Yang keempat, investasi ekuitas mungkin tidak memberikan pendapatan yang stabil dan keuntungan modal yang mungkin satu-satunya pengembalian. Jadi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mitigasi risiko. Di sini, menurut Wahyudi dan kawan-kawan,
pada tahun 2013, faktor penentu risiko investasi dalam akad mudharabah serta mitigasi risiko yang harus dilakukan ada beberapa macam. Yang pertama yaitu sebagai berikut. Bank salah menilai kemampuan debitur dalam mengelola usaha yang dibiayai bank. Maka terdapat beberapa mitigasi risiko yang harus dilakukan. Yang pertama, membuat divisi khusus untuk validasi data dan informasi. Yang kedua, membuat divisi khusus yang menangani pembinaan debitur dalam hal manajerial, motivasi, dan spiritual. Yang ketiga, membuat standarisasi formulir kebutuhan data atau informasi yang harus diisi debitur. Yang keempat, konfirmasi dan validasi data atau informasi yang disampaikan debitur. Yang kelima, meminta agunan atau jaminan. Yang kelima, membuat sistem pemeringkatan terintegrasi dengan sistem seleksi. Dan yang ketujuh ialah bekerja sama dengan lembaga pemeringkatan independen. Yang kedua, yaitu debitur melakukan moral hazard. Di sini terdapat 5 resiko yang harus kita ketahui. Yang pertama, bank perlu mengenal lebih jauh debiturnya dengan menerapkan prinsip KYC secara komprehensif. Jika diperlukan, mudharabah hanya dapat dilakukan dengan debitur yang sebelumnya sudah pernah memiliki pengalaman bertransaksi dengan bank dan memiliki rekam jejak yang baik. Yang kedua, bank perlu memastikan bahwa debitur memiliki kemampuan yang memadai dalam menyusun laporan keuangan dan laporan aktivitas lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban. Yang ketiga, bank perlu memastikan bahwa debitur sudah menggunakan dana yang diberikan bank untuk usaha atau keperluan lain yang tidak bertentangan dengan yang disepakati pada akad. Hal ini dapat dilakukan dengan menjaga hubungan baik melalui mekanisme pengawasan berkala untuk memastikan bahwa debitur sudah menjalankan usahanya dengan jujur dan efisien. Yang keempat, bank dapat melibatkan debitur dalam menentukan nisbah bagi hasil agar debitur memiliki keterikatan moral dalam melaksanakan akad mudharabah. Yang kelima, kebijakan agunan perlu disesuaikan dengan tingkat kredibilitas debitur. Yang ketiga, debitur tidak menyerahkan bagi hasil sesuai perhitungan yang disepakati. Maka di sini terdapat mitigasi resiko yang dilakukan, yaitu bank tetap mengakui haknya sebagai pendapatan bagi hasil dan piutang bagi hasil. Yang kedua, bank tetap mengusahakan agar debitur menyerahkan bagi hasil yang menjadi hak bank, sebagaimana bank mengusahakan pengembalian atas piutang yang lain. Di sini juga terdapat faktor penentu risiko investasi dalam akad musyarakah serta cara melakukan mitigasi risikonya. Yang pertama, bank salah dalam menilai kemampuan debitur. Di sini juga terdapat mitigasi yang harus kita lakukan. Yang pertama, membuat divisi khusus untuk validasi data dan informasi. Yang kedua, membuat divisi khusus pembinaan debitur dalam manajerial, motivasi, dan spiritual. Yang ketiga, membuat standarisasi formulir kebutuhan data atau informasi yang harus diisi debitur. Yang keempat, konfirmasi dan validasi data atau informasi yang disampaikan debitur. Yang kedua, modeda dengan harga pasarnya. Di sini terdapat mitigasi resikonya, yaitu mengecek harga pasar aset non-kas. Yang kedua, bekerja sama dengan lembaga penilai independen untuk menilai aset non-kas. Yang ketiga, debitur melakukan moral hazard. Salah satu mitigasi risikonya ialah bank perlu mengenal lebih jauh debiturnya dengan menerapkan prinsip KYC secara komprehensif. Jika diperlukan, musyarakah hanya dilakukan dengan debitur yang sebelumnya sudah pernah memiliki pengalaman bertransaksi dengan bank dan memiliki rekam jejak yang baik.
Yang keempat yaitu debitur menyalahgunakan perannya sebagai mitra dalam usaha bersama. Maka mitigasi yang harus dilakukan yang pertama yaitu meminta agunan atau jaminan. Yang kedua, kebijakan agunan perlu disesuaikan dengan tingkat kredibilitas debitur. Yang ketiga, membuat kebijakan biaya yang dapat dikenakan dalam usaha musyarakah. Selanjutnya yang kelima, debitur tidak menyerahkan bagi hasil sesuai perhitungan yang disepakati. Maka, dalam hal ini mitigasi risiko yang harus kita ambil ialah bank tetap mengakui haknya sebagai pendapatan bagi hasil dan piutang bagi hasil. Dan yang kedua, bank tetap mengusahakan agar debitur menyerahkan bagi hasil yang menjadi hak bank. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman-teman saya. Standar baru manajemen risiko ISO 31000 2018. Pada Februari 2018, Organisasi Standar Internasional ISO menerbitkan ISO 31000 2018 Risk Management Guidelines. Standar ini menggantikan ISO 31000 2009 Risk Management Principles and Guidelines yang diterbitkan pada November 2009. Revisi ini merupakan bagian dari proses peninjauan sistematis yang diterapkan pada semua standar ISO. Tulisan ini secara ringkas mengulas perubahan yang diterapkan ISO 31000 versi 2018 terhadap versi 2009. ISO 31000 ISO 31000 adalah panduan penerapan risiko yang terdiri atas 3 elemen: prinsip, kerangka kerja, dan proses. Prinsip manajemen risiko adalah dasar praktik atau filosofi manajemen risiko. Kerangka kerja adalah pengaturan sistem manajemen risiko secara terstruktur dan sistematis di seluruh organisasi. Proses adalah aktivitas pengelolaan risiko yang berurutan dan saling terkait. Secara umum, ISO 31000 2018 menyederhanakan versi 2009. Hal itu langsung terlihat antara lain dari nama yang berubah dari Principles and Guidelines menjadi hanya Guidelines, serta dari jumlah halaman yang menyusut dari 24 halaman menjadi 16 halaman. Diagram yang menggambarkan hubungan prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen pun berubah. Pada versi 2009, prinsip, kerangka kerja, dan proses digambarkan sebagai rangkaian unsur yang berurutan. Sedangkan pada versi 2018, ketiga bagian ini digambarkan sebagai sistem terbuka yang saling berkaitan. Prinsip manajemen risiko berubah dari 11 prinsip pada versi 2009 menjadi 1 tujuan, purpose, dan 8 prinsip pada versi 2018. Satu prinsip yaitu penciptaan dan pelindungan nilai diubah menjadi tujuan manajemen risiko. 2 prinsip yaitu bagian pengambilan keputusan dan secara eksplisit menangani ketidakpastian dihapus. 8 prinsip lain disederhanakan pernyataannya menjadi 1. Terintegrasi, 2. Terstruktur dan komprehensif, 3. Disesuaikan, 4. Inklusif, 5. Dinamis, 6. Informasi terbaik yang tersedia, 7. Faktor manusia dan budaya, serta 8. Peningkatan sinambung. Risiko berubah dari 5 komponen pada versi 2009 menjadi 6 komponen pada versi 2018. Komponen mandat dan komitmen diubah menjadi kepemimpinan dan komitmen, dan dipindahkan letaknya menjadi di pusat komponen lainnya. Komponen integrasi ditambahkan sebagai komponen yang mengawal komponen lain. 4 komponen lain disederhanakan pernyataannya menjadi 1. Perancangan, 2. Implementasi, 3. Evaluasi, dan 4. Perbaikan. Proses manajemen risiko relatif tidak berubah. Proses penetapan konteks diubah namanya menjadi lingkup konteks dan kriteria. Proses pencatatan dan pelaporan dicantumkan secara eksplisit di dalam diagram setelah sebelumnya hanya ada pada bagian teks pada versi 2009. ISO 31000 2018 menekankan tujuan manajemen risiko, yaitu menciptakan dan melindungi nilai. Tujuan itu diwujudkan dengan 1. Meningkatkan kinerja, 2. Mendorong inovasi, dan 3. Mendukung pencapaian sasaran. Manajemen risiko adalah bagian dari tata kelola governance dan harus terintegrasi di dalam proses organisasi. Penerapan manajemen risiko memerlukan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak, serta keterlibatan aktif dari semua anggota organisasi. Oke, saya di sini menjelaskan dari presentasi sebelumnya. Saya menjelaskan mengenai apa itu keunggulan ISO. Di sini ada 5 poin.
saya akan coba jelaskan dulu keunggulan ISO keunggulan ISO yaitu International Organization for Standardization 31.000 yang ini 2018. Berarti ini merupakan penerapan ISO 31.000 2018, yaitu merupakan perbaikan dari ISO serupa sebelumnya yang pernah terbit sebelumnya, yaitu ISO 31.000 tahun 2009. Pada ISO terbaru ini, manajemen dilakukan lebih ringkas dan lebih memiliki ketepatan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya, sehingga pedoman ini lebih mudah dipahami dan lebih mudah untuk diterapkan pada suatu perusahaan atau organisasi. Di sini disajikan 5. Yang pertama mengenai meningkatkan pencapaian sebuah tujuan organisasi, yaitu adanya acuan dalam pengelolaan risiko yang mungkin akan timbul pada suatu proses produksi, di mana dapat meningkatkan pencapaian suatu perusahaan. Penerapan ISO ini dapat dilakukan oleh semua jajaran, baik pada jajaran eksekutif hingga karyawan paling bawah. Hal ini agar setiap pihak yang berkecimpung dan terlihat pada suatu produksi dan dapat melakukan identifikasi adanya risiko dan menetapkan pengelolaannya. Kemudian yang kedua itu mengidentifikasi serta memperbaiki sebuah manajemen risiko dalam organisasi, yaitu adanya pedoman untuk mengidentifikasi adanya risiko pada organisasi, maka akan dapat melakukan perbaikan dan penanggulangannya akibat risiko yang terjadi, sehingga pengelolaan organisasi dapat diperbaiki dan dapat ditingkatkan. Hal ini karena adanya satu landasan yang valid dan terpercaya untuk digunakan dalam menentukan keputusan dan rencana strategis perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan kepercayaan terhadap pemangku kepentingan, yaitu adanya penerapan ISO 31.000 2018 pada suatu organisasi atau perusahaan akan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemangku kepentingan maksudnya, sehingga organisasi dan perusahaan dengan mudah akan memenuhi aturan-aturan hukum internasional yang berlaku. Kemudian yang keempat, meningkatkan tingkat efektivitas kinerja dan efisiensi operasional pekerjaan, yaitu yang dimaksud ini adanya pengaturan dan pengawasan pada setiap proses produksi, sehingga dapat memperbaiki efisiensi waktu dan efektivitas peran kerja. Hal ini akan meningkatkan kontrol terhadap penggunaan sumber daya manusia yang tepat sasaran untuk penanganan timbulnya sebuah risiko. Kemudian yang terakhir yaitu meminimalisasi adanya kerugian. Yang dimaksud minimalisasi adalah pengontrolan yang dilakukan terhadap semua proses pada akhirnya dapat meminimalisir timbulnya kerugian akibat timbulnya kejadian kerusakan, sehingga pencegahan dapat dilakukan terhadap kemungkinan timbul suatu risiko yang dapat terjadi pada setiap tahapan produksi maupun jasa. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Jikalau ada pertanyaan, bisa ditanya